Siapa yang diskusi sama saya ini? Pak Ustadz Yusuf Pei atau Wafi? Ustadz Wafi aja. Kita ngobrol Ustadz santai Wafi aja. Ngobrol santai Ya, aja. baik. Jadi saya dengar-dengar dari bawah tadi Pak Ustadz itu mengatakan bahwa babi itu haram, ya kan? Dan ada alasan-alasannya karena kenapa? Karena babi ini memakan yang kotor-kotor ya. Ya. Salah satu. Jadi ya itu salah satunya, ya. Jadi kalau di dalam ayat Alkitab itu memang ada dijelaskan ya di Imamat 11 ya. Jadi itu benar bahwa babi di situ haram ya. Dan Berarti itu berlaku. Pak Depi setuju maksudnya nggak makan babi berarti? Saya makan babi. Oh, oke. Lanjut. Ya. Tapi begini Pak Ustadz, ya kan? Di Imamat itu ya pertama urutan nomor 1 yang diharamkan di situ adalah unta. Unta ya di situ ya. Ya, di Al-Qur'an juga disebutkan itu. Iya, tapi di hadis kan boleh mengonsumsi kencing unta untuk menjadi obat kan? Darurat saja, kalau darurat. Kan itu cuma satu kan? Satu sahabat saja itu yang melakukan, yang sahabat yang lain nggak ada. Iya, jadi begini Pak Ustadz ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, adakah seorang ilmuwan ya yang mendukung dan yang telah membuktikan bahwa kencing onta itu bisa jadi obat sampai saat ini? Ada nggak? Ada. Coba kasih tahu dulu Ustaz. Siapa namanya yang telah menemukan ya dari ilmuwan itu bahwa kencing onta itu menjadi obat? Silakan. Iya, karena ini temanya dadakan, saya ketik dulu ya. Sampean buka. Ntar. Sambil Pak Ustadz cari datanya, jadi ada yang mau saya sampaikan di sini ya. Berdasarkan apa yang tertulis di Imamat 11 itu, ya, jangankan kencingnya Pak Ustadz, ya dagingnya aja diharamkan, apalagi kencingnya, ya diharamkan, ya. Jadi apa yang tertulis di Imamat itu, ya jelas ya bahwa unta itu sangat jorok, ya. Sangat jijik di mata Tuhan. Nih, Pak, Ya. Ini bukan kata saya ya. Ini Bapak lihat di ini nama websitenya ini tentang kesehatan ya. Bukan website abal-abal ya, tentang kesehatan. Ntar saya perkecil dulu. Ini National Library of Medicine. Jadi tentang situs web resmi pemerintah Amerika ya. Ini ya, situs resmi pemerintah Amerika Serikat. Nah, di sini kita lihat salah satu jurnal, apakah air kencing unta bermanfaat atau merugikan, tinjauan tentang perannya dalam kesehatan atau penyakit manusia. Oke, sekarang kita cek. Nih, air kencing unta telah digunakan ini aslinya berbahasa Inggris ya, saya terjemah. Air kencing unta lebih digunakan di Irak, Yordania, dan Semenanjung Arab untuk tinjauan pengobatan selama berabad-abad sebagai bagian dari pengobatan. Bakhtiar Nasir, seorang ulama Islam, menganjurkan konsumsi air kencing unta. Ia mengklaim, ini klaim satu orang ya, pencampuran air kencing unta dan susu memiliki manfaat pengobatan. Sedangkan Abu Yusuf, seorang murid ahli hukum Imam Abu Hanifah berarti jatuhnya di Irak, mengatakan bahwa tidak ada salahnya menggunakan air kencing unta untuk pengobatan. Ini di dalam Williams 1994. Jadi ini gabungan beberapa pendapat yang dilansir oleh website ini. Begini Pak Ustadz, jangan dari ilmuwan dari Muslim, karena kalau dari Muslim dari Islam jelas ya artinya ini yang menyampaikan hal itu karena sudah tertulis di di hadis kan. Jadi ilmuwan di luar dari Islam. Ini dibenarkan oleh National Institute of Health.
Ini dilansir, jadi ini disahkan oleh ini gitu loh Pak. Disahkan oleh ini gitu loh. Kan nggak mungkin dikutip Pak sama National Library of Medicine ini Pak. Kalau nggak bener kan nggak mungkin dikutip Pak. Berarti ini dikabarkan memang ada terjadi manfaat. Begitu loh. Cuma kalau dalam paham kita, dalam Islam Pak ya, di dalam agama Islam yang kita pahami, selama ada obat yang lain dan itu tidak terjadi darurat, karena dalam riwayat sahabat itu cuma satu sahabat Pak, itu sahabat yang lain enggak, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, enggak ada yatadawa bi baulil ibil, apa pengobatan dengan kencing unta itu enggak ada. Khulafaur Rasyidin enggak ada, itu cuma satu sahabat. Itu yang pertama ya. Jadi itu adalah dalam keadaan darurat. Begitu. Gitu Pak ya. Misalnya saya tanya balik, misalnya Pak. Misalnya saya tanya balik nih. Ya, saya tanya balik. Boleh. Bapak kan makan babi tuh, makan babi kan? Iya. Ya. Pertanyaan saya begini. Ketika dalil itu sudah jelas dalam konteks Yahudi, babi itu diharamkan. Lalu siapa pertama kali yang menghalalkannya itu? Coba. Iya, kalau di dalam ayat Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, di Injil ya, itu Tuhan Yesus sendiri yang berbicara di sana. Di mana Ya, datanya? ada di Matius 15 ya, ayat yang ke 11. Dan Coba dibaca. ada nanti, ya saya bacakan ya. Hmm. Matius 15 ayat yang ke-11. Ya. Beginilah firman Tuhan dari Injil Matius 15 ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ya. Jadi di sini konteksnya di sini ya, pada saat murid-murid Tuhan Yesus mereka makan tanpa mencuci tangan, dan itu di adat istiadat Yahudi itu adalah pelanggaran. Itu dianggap dosa kalau tidak mencuci tangan sebelum makan. Ya. Jadi oleh karena orang-orang Yahudi ini sangat menghormati ya hukum adat istiadat itu, makanya Tuhan Yesus menegur mereka. Ya. Bukanlah yang dari luar yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, akan tetapi yang dari hati keluar di mulut itulah yang menajiskan orang. Itu satu. Ada lagi di kita bahas satu dalil itu aja dulu Pak. Oke. Ya, saya sebagai orang normal membaca Pak ya, orang normal yang membaca dengan bahasa Indonesia. Ayat itu bukan untuk pengharaman babi sebenarnya kalau bagi saya. Dan bahkan pendapat saya itu didukung oleh Kristen Advance. Kristen Advance ternyata setelah kita berbincang-bincang mereka setuju itu bukan pengharaman babi. Jadi begini, misalnya begini maksudnya Pak. Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah, atau bahkan Paulus sekalipun tidak pernah menjelaskan ayat itu untuk pengharaman, untuk penghalalan babi, gak ada. Yang saya baca kalau satu perikop Pak, kita kalau baca satu perikop itu temanya kan tentang adat istiadat Yahudi. Nah, jadi Yesus itu ngasih penggambaran gitu loh Pak, ngasih bahasa perumpamaan. Ketika ada orang Yahudi datang, lalu Yesus menjawab, itu bukan tentang makanan, bab makanan. Karena begini Pak, kalau semua yang masuk ke mulut itu kan banyak Pak, yang masuk ke mulut kan banyak kan, nantinya kan bisa makanan, bisa bukan, yang penting masuk ke mulut. Karena itu tidak ada kata-kata makanan di dalam jawaban Yesus, tidak ada kata-kata makanan. Berarti semua apapun yang masuk ke mulut maka itu tidak tidak haram, kata Yesus. Itu sebenarnya kalau kita pahami secara seksama, itu Yesus sedang mengajarkan tidak boleh menghina gitu loh, tidak boleh menghina, tidak boleh mencaci maki. Itu bahasa kiasan. Karena pengharaman babi itu tekstual Pak, tekstual, bahasa pengharaman babi tekstual gitu loh. Dan
Yesus sudah mengatakan satu titik iota pun kan tidak akan dihapus kan hukum Taurat kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jawaban Yesus dalam Matius itu bukan tentang makanan. Kenapa? Karena itu sifatnya lebih umum, Pak. Sesuatu yang apapun yang masuk ke mulut. Dan itu ternyata konteksnya tentang melaknat, mencaci maki, menghina, dan lain sebagainya. Itu seperti itu yang saya pahami ya. Tapi kalau Bapak itu memahami semua makanan halal, padahal makanan ada yang beracun, makanan itu ada yang expired, makanan itu juga ada yang membuat sakit perut dan lain sebagainya, nanti masuk semua. Karena terlalu umum, kaedahnya terlalu umum gitu loh Pak. Bagi saya, monggo ditanggapi Pak. Iya, baik. Iya, oke. Itu salah besar Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa itu bukan dalam konteks membahas tentang makanan, itu jelas ya. Ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menegur ya atau protes kepada Tuhan Yesus pada saat murid-muridnya mau makan tanpa membasuh tangan, itu jelas Pak Ustadz. Ya, makanya Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Apa yang dari luar yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan orang. Ya. Itu poin pentingnya di situ. Ya. Jadi data-data yang lain pun, ya, data yang lain ada di Kisah Para Rasul 10. Ya, mulai dari ayat 11 ya sampai dengan 15. Ya, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 10 ayat ke 11 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Ya. Yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang, berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Ya. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya. Jadi, poinnya di sini Pak Ustadz, ya. Di ayat 12 ini dijelaskan bahwa di kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya itu, ya, ada berbagai jenis binatang di situ. Ya. Binatang berkaki 4. Tentu kalau berbagai jenis binatang berkaki 4 termasuk babi di situ, termasuk anjing di situ dan segala macam lainnya yang berkaki 4. Ya, binatang menjalar dan burung. Kita tahu apa itu binatang menjalar. Ya kan? Dan apa itu burung? Ya, sesuai yang ada di Imamat 11 itu. Ya. Jadi, ketika Petrus melakukan penolakan di sini, ya. Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Apa kata Tuhan kepadanya di sini? Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi jelas di sini secara eksplisit ya bahwa Tuhan itu tidak lagi mengharamkan ya binatang-binatang itu. Oke, boleh saya tidak tanggapi? ada. Ya sabar dulu Bang, ya sabar dulu. Ya. Didukung juga oleh surat Paulus. Di mana itu? Ya, di 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Saya bacakan ya. 1 Timotius 4. Sabar ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5. Ya. Ya, beginilah firman Tuhan ya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya. Jadi di sini poinnya, apapun itu makanan, apapun itu binatang yang dimakan itu, yang
Yang penting di situ kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka melalui doa itu, melalui ucapan syukur kita itu, disitulah makanan itu sudah dikuduskan, sudah dihalalkan. Ya, jadi udah jelas, makanya kami ini memakan ya makanan yang telah diharamkan di Imamat 11 itu, Pak Ustadz. Ya, ada dalilnya secara eksplisit di sini. Oke, silakan tadi ditanggapi. Oke, yang pertama, Bang, Tuhan Musa itu sama dengan Tuhan di zaman Perjanjian Baru, pasti sama kan? Nggak mungkin beda. Tuhan di zaman Musa itu sama dengan Tuhan di zaman Yesus. Nah, seolah-olah, ini poin pertama, seolah-olah tidak konsisten gitu loh. Di Perjanjian Lama jelas-jelas haram. Ayatnya jelas. Yang berkuku, kemudian yang buas dan lain sebagainya itu haram. Padahal Tuhannya sama kan? Tuhannya sama. Di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, Tuhannya sama. Seolah-olah kan nggak konsisten. Gitu loh. Kenapa alasan seperti itu tidak dijelaskan sejak zaman Musa? Dengan makan makanan apa saja, yang penting bersyukur, yang penting berdoa, itu sudah dikuduskan oleh Tuhan. Lah Tuhan yang mana lagi? Bukankah itu juga Tuhan di zaman Musa? Kan sama saja sebenarnya. Kenapa alasan seperti itu nggak datang kemudian dulu di zaman Musa? Kenapa alasan seperti itu tidak datang kemudian di zaman Abraham? Kenapa alasan seperti itu tidak datang di zaman Salomo dan Daud? Dan lain sebagainya. Kok baru datang di Perjanjian Baru? Nah, padahal Tuhannya Tuhan yang sama. Ini aturan makanan, Pak ya, bukan ajaran. Kalau ajaran, oke lah tidak sama. Karena dulu mengikuti hukum Taurat, kemudian dalam keimanan Kristen, Yesus yang turun. Itu ajaran ketuhanan. Oke lah berbeda. Nah, ini makanan, Pak. Makanan itu kan seharusnya, dari zaman dulu dan sekarang itu sama seharusnya. Tapi ternyata, di zaman Tuhan Musa, itu haram. Itu yang pertama, seolah-olah tidak konsisten. Yang kedua, poinnya kedua, ini kita baca Pak ayatnya. Kita baca secara pelan-pelan, kita hayati Pak. Kalau Bapak mengatakan ini tema makanan, berarti Bapak lebih setuju kepada orang yang sedang bertentangan dengan Yesus. Begini, ini Matius 15 Pak ya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Jadi yang berkata ini beberapa orang Farisi dan ahli Taurat Pak. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan Bible, orang Farisi dan ahli Taurat ini yang selalu dikecam oleh Yesus. Berhati-hatilah kepada orang Farisi. Selalu dikecam, Pak. Nah, mereka datang kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi, mereka menuduh, orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat menuduh murid-murid Yesus ini makan nggak cuci tangan dulu. Itu kan kasusnya pertama. Ini ayat ini yang dijadikan patokan oleh Bapak. Jadi Matius 15 nomor 2. Oh berarti ini satu perikop tema makanan ini. Tema makanan. Gara-gara ini satu ayat ini. Padahal ini adalah kecaman orang-orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Kenapa murid kamu kok makan nggak cuci tangan? Nah dijawab sama Yesus. Apakah Yesus menjawab tema makanan juga? Ternyata enggak, Pak. Kita hati-hati ya, karena Yesus ini orang mulia. Saya tidak berani melampaui apa yang tertulis, kan begitu, Pak ya. Nah, Yesus ternyata menjawab begini. Tetapi jawab Yesus kepada mereka. Ketika Yesus dikecam seperti ini, Yesus jawab, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Lah, langsung umum, temanya langsung umum ini. Ketika Yesus disalahkan sebab murid-muridnya gak cuci tangan, Yesus menjawabnya juga mengembalikan kepada tema yang umum, bukan makanan lagi. Kenapa? Kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Apa itu? Dijawab oleh Yesus, dijelaskan. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini lebih umum Pak, bukan makanan lagi jawab Yesus ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, ini yang dikecam Yesus ini ya. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya
Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Ini lebih kepada kita harus taat kepada ayah dan ibu. Ketika mereka menyangkal tentang cuci makan, cuci tangan sebelum makan, ternyata Yesus menjawab tentang menghormati ayah dan ibu, taat kepada orang tua. Ini sudah umum. Yesus mengembalikan kesalahan mereka bukan pada makanan. Kalau Bapak berlandaskan ini, berarti Bapak ini mengikuti kecaman orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Kalau ini intinya. Kalau intinya ini, berarti inilah yang disalahkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat kepada Yesus. Sedangkan Yesus menyalahkan mereka kepada perkara yang lebih umum. Kita wajib taat dan menghormati ayah dan ibu. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu menyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi adat istiadat ahli Farisi dan ahli Taurat tidak menghormati orang tuanya. Padahal aturan Allah adalah wajib menghormati kedua orang tua. Hai orang-orang munafik. Wah, ini marah Yesus. Marah Yesus ini. Benarlah nubuatan Yesaya kepada kamu, kata Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dan dengan bibirnya. Memuliakan aku dengan bibirnya. Memuji Yesus, tidak merendahkan Yesus, memuliakan beliau. Padahal hatinya jauh daripada aku. Padahal hatinya munafik. Bibirnya mendukung, tapi hatinya itu mencela. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Mereka memuji Yesus, tapi ajaran mereka buat-buat sendiri, tidak pernah diajari oleh Yesus. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Nah ini, apa kata Yesus? Dengarlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini temanya umum, Pak. Tentang caci maki kepada orang tua, tentang orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Karena ini jawaban Yesus ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengecam cuci tangan sebelum makan. Begitu loh. Lalu diumumkan oleh Yesus pembahasannya, bahwa banyak dari kalian yang melanggar aturan Tuhan, kata Yesus. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah. Ini, ya, bukan ini, di bawahnya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, karena Yesus menjawab seperti ini, maka orang Farisi ini sakit hati, Pak. Padahal orang Farisi cuma ngeritik satu, cuci tangan sebelum makan. Tapi Yesus justru mengkritik lebih umum, tidak taat kepada orang tua, mencaci maki begini. Jadi sebenarnya kalau Bapak mengutamakan ayat kedua, masalah makanan, itu justru yang dijadikan dalil oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau Bapak ikut Yesus, justru Yesus menerangkan bukan tentang makanan, Pak, tapi tentang taatnya kepada orang tua, dan kita tidak boleh munafik, hati mencaci, tapi mulut seolah-olah mendukung. Begitu, Pak. Jadi ini nggak bisa dijadikan dalil keharaman babi, begitu loh, Pak. Ya, boleh saya tanggapi Ustadz? Ya, lanjut. Ya, jadi apa yang Ustadz telah bacakan di situ, ya saya sudah paham itu Ustadz. Ya, karena hukum membasuh tangan dan kaki itu adalah termasuk hukum seremonial. Karena ada terbagi 3 hukum Taurat itu. Ya, itu ada hukum moral, seremonial, dan hukum sipil. Ya, jadi membasuh tangan dan kaki di situ itu adalah hukum seremonial. Ya. Itu ada di Keluaran pasal 30 ayat 21. Ya, saya bacakan ya. Inilah yang dikutip oleh ahli-ahli Taurat, ya, dan orang-orang Farisi di situ. Ya, Keluaran pasal 30 ayat 21. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun temurun. Ya, itu hukum.
Ya. Ini termasuk seremonial. Ya. Jadi ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ya protes kepada Tuhan Yesus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di situ? Ya, hukum seremonial itu tidak penting lagi, tetapi yang paling utama adalah hukum seremonial, hukum moral. Hukum moral itu apa? Ya, hukum kelima di situ. Ya, urutan nomor 5 yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah yang paling penting. Untuk apa kau membasuh tanganmu, membasuh kakimu, membersihkan dirimu kalau engkau tidak bisa menghormati orang tuamu. Jadi itu yang paling utama. Ya, yang paling diutamakan itulah hukum moral. Ya, bukan hukum seremonial. Karena ya, sabar dulu ya. Ya, karena memakan daging babi itu ya, dan juga harus membasuh kaki dan tangan itu adalah hukum seremonial ya. Jadi jelas Tuhan Yesus di situ bahwa hukum seremonial itu tidak berlaku lagi ya, tidak ya. Yang terpenting adalah hukum moral di situ, bagaimana caranya menghormati orang tua. Makanya Tuhan Yesus berkata di ayat 11 itu, bukan yang dari luar yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, akan tetapi yang keluar dari mulut. Ya. Karena yang keluar dari mulut itu adalah dari hati. Ya. Wah, ini nggak tahan kalian kalau membahas firman Tuhan kan. Ini udah nggak sanggup lagi Yusuf P ini dengarkan ini. Ya, karena kebenaran yang saya sampaikan ya. Nah, jadi penjelasannya ya sabar dulu Pak Ustadz. Ya, penjelasannya itu ya ada di ayat 18 dan 19. Ya. Saya coba bacakan ya Matius 15 tadi. Ya. Matius 15. Ya. Matius 15 ayat 18 dari 15 dan 19 baca dari 15. Baca dari 15. Dari ayat ke-15-nya baca. Itu ya, oke, kita baca dari situ ya. Oke. Ya. Yesus sedang menerangkan perumpamaan ya, bukan pengharaman ya, bagi baik. kita. Ya, baik, kita baca ya. Dari ayat 15. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Mantap, itu intinya. Jadi ini hanya membahas makan yang nggak basuh tangan, bukan semua makanan halal. Iya, bukan. itu sama hukumnya Pak Ustadz. Ya, sama hukumnya. Bukan. Ya, di Keluaran pasal 30 ayat 21 itu sama hukumnya ya dengan apa yang ada di Imamat 11. Itu sama hukumnya Pak Ustadz. Pak, konteks perikop, kita kan katanya Bapak kan kalau membahas sesuatu sesuai konteks perikop kan. Di perikop itu, Yesus itu mengatakan bahwa kalau cuma masalah gak cuci tangan ketika makan, toh nanti makanannya jadi kotoran. Jadi itu Yesus sedang berdebat ya, berdiskusi dengan orang Farisi dan ahli Taurat tentang cuci tangan sebelum makan. Bukan menghalalkan sebuah makanan, bukan Pak. Makanya Petrus kan nanya ketika Yesus mengatakan, ini kita Pak ya, secara kesadaran penuh membaca satu perikop. Ini. Petrus kan nanya ketika Yesus mengatakan begini, Yesus kan ngomong nih, tidak setiap yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan, tapi yang keluar. Lalu ini kan bahasa perumpamaan kan. Jadi Yesus ini menggunakan bahasa perumpamaan. Ketika Yesus mengatakan camkanlah, ya camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Petrus gak paham nih, apa ya maksudnya? Petrus aja gak paham loh, sekelas Petrus.
sekelas Petrus yang asli muridnya Yesus gak paham ini. Lalu Petrus nanya, apa pertanyaan? Gini, kata Petrus, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami, wahai Yesus. Saya nggak paham, coba jelaskan secara detail. Lalu Yesus bilang, loh, kamu belum paham apa yang saya jelaskan? Belum, kata Petrus. Lalu diterangkan, sama Yesus diterangkan. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke perut, lalu menjadi kotoran. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan. Contohnya seperti apa yang keluar dari mulut? Seperti percabulan, perzinahan, pembunuhan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu yang dikanter yang dapat menajiskan orang, maksudnya membuat orang berdosa. Tetapi itulah yang menajiskan orang, kata Yesus. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, itu tidak bisa menajiskan orang. Jadi tema dalam perikop ini hanya membahas ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengkanter, menghujat murid Yesus gara-gara makan gak cuci tangan. Makanya kata Yesus, kalau cuma makan gak cuci tangan, itu gak bikin najis. Toh ya makanannya jadi kotoran. Tapi yang sangat menghinakan adalah kelakuan mereka. Mereka melakukan perzinahan, ahli Farisi dan Taurat melakukan perjabulan, mereka melakukan begini dan begitu. Digembalikan sama Yesus ketika diskusi itu, Pak. Makanya Kristen Advent sampai sekarang tetap mengharapkan babi, karena ayat ini khusus masalah cuci tangan sebelum makan, bukan menghalalkan semua makanan, bukan, Pak. Bukan. Ya, baik. Saya tanggapi Pak Ustadz ya. Sekalian saya bertanya ya. Ya, baik. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa hukumnya ketika tidak membasuh tangan sebelum makan, dan juga hukumnya memakan daging babi yang telah diharamkan di Imamat 11 itu sama hukumnya Pak Ustadz. Itu sama hukumnya. Ya, jadi jelas dalam konteks itu yang dibahas adalah mengenai makanan. Ya, mengenai makanan itu fokusnya kita, mengenai makanan di situ. Jadi ya, jelas-jelas di situ bahwa ya Tuhan Yesus itu tidak mengharamkan lagi ya kalau orang tidak membasuh tangannya. Ya, begitu juga dengan babi itu. Ya, makanya diulangi lagi menyampaikan kepada Petrus ya di Kisah Para Rasul 10 ya, mulai dari ayat 11 tadi sampai dengan 15. Udah jelas di situ. Ya. Udah jelas di situ. Oke. Sekarang saya mau bertanya juga Pak Ustadz. Saya mau belajar juga ya di hadis dan Al-Qur'an ini. Ya. Karena Pak Ustadz ini seringkali mengkritisi ya kan. Ini Kristen ini melakukan sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab. Padahal ada ya. Semua yang kita bahas ini ada di dalam Alkitab. Berarti setuju dulu Pak. Setuju dulu berarti Tuhan di zaman Musa dengan Tuhan di perjanjian lama nggak sama Tuhannya. Karena nggak konsisten mengharamkan babi. Betul? Ya sama lah. Sama. Loh, tadi masalah cuci tangan nggak konsisten boleh. Tapi masalah pengharaman babi tidak konsisten. Gimana sih? Ya, nanti kita bahas itu Pak Ustadz. Ya, saya bisa nanti memberikan penjelasan tentang itu ya. Karena hukum ya semua hukum Taurat itu ya, baik hukum moral, hukum seremonial dan hukum sipil itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu telah digenapi. Berarti kan, tidak konsisten kan? Konsisten. Nanti saya berikan penjelasan di situ. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Wah, ini kan udah mulai menghindar ini karena saya mau bertanya. Gimana sih? Oh, enggak apa-apa. Tanya saja. Saya siap kok ditanya. Enggak, yang penting akui dulu Tuhan di zaman Musa itu sudah menjelaskan secara detail. Tapi di zaman Yesus itu ternyata ada ayat yang dipahami Bapak ya, bukan dipahami semua orang, karena Kristen Advent pun tidak setuju. Berarti nggak konsisten berarti, karena dulu pengharamannya jelas, ternyata sekarang masalah cuci tangan dijadikan haram babi, berarti nggak konsisten berarti. Ya. Iya katanya. Baik, nanti saya tanggapi itu ya. Karena dari tadi Pak Ustadz terus yang bertanya sama saya ya, satu pun ya, hanya di awal tadi saya bertanya, sekarang giliran saya bertanya ya.
Iya, gak apa-apa, Pak. Tanya Boleh aja. Pak Ustadz ya? Boleh, boleh. Aman. Ya, boleh. Ya. Aman. Ya, baik. Sama ini, ya Pak Ustadz tuh sering mengatakan Kristen ini melakukan apa yang belum tertulis di dalam Alkitab. Ya, padahal ya kalau kita baca apa yang ada di hadis, ya bahkan itu dilakukan oleh nabi, ya nabi sendiri. Ya, nabi sendiri yang mengatakan, ya yang menyampaikan kepada umatnya, ya. Padahal itu tidak ada di Al-Qur'an, diberitakan hal seperti itu atau ritual-ritual seperti itu. Ya, coba bacakan kita bacakan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz sendiri nanti yang akan Ya, memberikan apa? Pertanyaannya penjelasan apa, ya. Pak? Jadi saya Pertanyaannya hanya apa? bertanya saja di sini. Hmm. Ya. Ya, di Musnad Ahmad 5364. Di Musnad Ahmad 5364. Tar, Musnad Ahmad 55364. Ya, 64. Oke, tentang apa itu, Pak? Iya, saya bacakan di sini ya. Terjemahannya aja saya baca ya. Oke. Ya. Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, di sini Nabi yang bersabda ya, Nabi yang menyatakan bahwa mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mm-mm. Ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz di sini, tahu dari mana Nabi Muhammad di situ bahwa mencium rukun Yamani dan Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya? Di mana perintah Tuhan kepada? Silakan Pak Ustadz. Loh, ini pertanyaannya kurang tepat ini. Gini, Pak. Saya jelaskan ya. Bapak buka di dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Coba buka, Pak. Oke, Ali Imran. 31. Oke, Ali Imran 31. Ya. Ya, saya bacakan ya. Ya. Baca terjemahannya langsung. Katakanlah Muhammad, ya, katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi Silakan Pak Ustadz. Jadi begini, Pak. Di dalam agama Islam itu berbeda dengan teman-teman Kristen. Jadi Allah sudah memberikan otoritas di dalam Al-Quran. Itu bukan cuma sekali, Pak ya. Berkali-kali. Allah sudah memberikan otoritas. Kalau kalian pengen diampuni dosanya, kalau kalian pengen mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad dalam segala apapun. Dalam hal apapun. Jadi Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad misalnya. Kita niru Nabi Muhammad. Itu namanya sunnah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu namanya sunnah, Pak. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, pernah diucapkan dan pernah disetujui. Makanya Sayyidina Umar ketika mau mencium Hajar Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Antiya hajar la tadurru wa la tanfa. Kamu batu, kamu gak bikin saya bahaya, gak bikin saya bermanfaat. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabbaltu. Andaikan aku gak melihat Nabi Muhammad mencium kamu, ngapain aku nyium kamu? Berarti ketentuan kita mengikuti Nabi Muhammad saja itu sudah ada verifikasinya dari Allah. Gitu, Allah yang bilang, Pak, ikuti Muhammad, dosamu akan diampuni. Begitu. Sudah? Ya, baik, saya tanggapi Pak Ustadz ya. Ya, pertanyaan saya tadi, ya, boleh saya tanggapi kan? Boleh, Pak. Boleh, silahkan. Boleh, ya, ya. Pertanyaan saya tadi, ya, di mana? Karena ini adalah hal yang terbesar dan yang sangat penting ya, karena ini tentang pengampunan dosa ini. Ya, pertanyaan saya tadi sebenarnya, di mana perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa ketika mencium rukun Yamani dan Aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya.
Akan tetapi Pak Ustadz tidak bisa menunjukkan data itu. Oke, sampai sekarang tidak ada. Oke ya. Nah, sekarang ada tadi di pernyataan Pak Ustadz bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi itu apapun, maka itu yang diikuti oleh saudara-saudara Muslim. Oke, saya setuju itu Pak Ustadz. Jadi bagaimana sekarang ya ketika ya Rasulullah menikahi Aisyah yang berumur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Oke. Apakah bisa diikuti semua umat Islam di seluruh dunia saat ini? Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sekarang? Itu pertanyaan satu. Ada satu lagi nanti. Jawab dulu itu. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya Pak Depi ini belum paham ya. Padahal saya sudah menggunakan bahasa yang simple. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dapat otoritas Pak di dalam Quran. Jadi kalau mengikuti beliau, itu kita diampuni dosanya. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada Pak, ada ayat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Pekerjaan-pekerjaan baik itu dapat menghapus dosa. Jadi bukan hanya rukun yamani, bukan hanya rukun aswad, bukan hanya sholat, tapi sodakoh dan apapun kebaikan yang kita meniru Nabi Muhammad itu dapat menghapus dosa kita. Jadi konteksnya itu mengikuti Nabi Muhammadnya, bukan rukun aswadnya, bukan rukun yamaninya, bukan sholatnya, tapi mengikuti Nabi Muhammadnya, itu yang menjadi tolak ukur. Gitu loh. Karena Nabi Muhammad sudah dapat jatah oleh Allah. Ikuti nih putusan Nabi Muhammad. Namanya, kalau kamu ikut ini, dosamu diampuni. Kan gitu kan? Kan sudah jelas itu sebenarnya. Nah, kemudian makanya saya mengatakan pertanyaan Bapak salah di awal. Yang kedua, menikahi Sayyidah Aisyah. Ini namanya logical fallacy, Pak. Kan Bapak seolah-olah pengen begini kan. Menikahi anak di bawah umur kan zaman sekarang nggak etis. Nah, begini Pak. Nabi Muhammad SAW itu hidup 1400 tahun yang lalu. Ya, otomatis aturan di zaman itu dengan aturan di zaman sekarang itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Saya bisa menunjukkan Maria dengan Yusuf menikah itu umurnya 90 tahun dengan 12 tahun. Maria ibunya Yesus dengan Yusuf ayah bukan biologisnya tapi ya ayah yang didatangkan itu menikah antara umur 90 dengan 12 tahun. Apakah saat itu aneh? Ya enggak. Aturan dulu dengan sekarang beda Pak. Nah kemudian begini, apakah menikahi seorang wanita misalnya ya dengan umur segitu itu diperbolehkan? Nah di dalam hukum nikah syarat nikah itu satu saksi, dua adalah taik. Taik itu bagi suami adalah mampu membiayai dan mampu memberi mahar ya, dan orang itu memang butuh karena takut jatuh terhadap perzinahan. Nah, seorang perempuan yang dinikahi itu minimal dia itu mampu untuk dikumpuli, maksudnya dijima. Jima itu kalau bahasa sekarang ya hubungan pasutri ya, mampu. Makanya Rasulullah akad menikah dengan Sayyidah Aisyah itu umur 6 tahun dan berkumpul ketika awal beliau haid. Wanita kalau sudah haid Pak, kalau sudah haid berarti sel telur itu sudah mampu untuk menerima air mani, itu sudah mampu. Jadi wanita disebut dewasa ketika sudah menjelang masa haid, sudah terjadi haid. Sayyidah Aisyah berkumpul dengan Rasulullah itu bukan ketika anak kecil, tapi ketika sudah dewasa karena umurnya sudah 9 tahun. 9 tahun itu berarti dia sudah awal mula terjadi haid. Kalau sudah terjadi haid berarti sudah dikatakan dewasa. Itu dalam Islam. Dalam Islam wanita dewasa adalah wanita yang sudah haid. Minimal umurnya 9 tahun. Fakta, dokter zaman sekarang semuanya mengatakan wanita itu bisa haid dan bisa menerima sel telur dari laki-laki itu minimal umurnya 9 tahun. Itu sudah keluar darah. Apa yang disalahkan dari sini? Kita meniru bisa apa enggak? Ya bisa Pak. Kita menikahi anak misalnya umur 9 tahun. Sah apa tidak? Secara agama Islam sah Pak. Sah. Karena itu sudah disebut wanita dewasa. Nah, di Kristen ada enggak?
minimal dewasa berapa tahun. Nggak ada seperti itu. Yang lengkap sampai sedetail-detailnya cuma Islam, Pak. Makanya Islam punya ilmu fikih. Kitab di belakang saya, ini kitab di belakang saya. Ini kitab-kitab fikih dan kitab hadis. Yang menerangkan kapan wanita dikatakan balik, kapan wanita dikatakan dewasa, kapan wanita sudah bisa menerima sel telur dari laki-laki, itu lengkap. Di Bible ada nggak seperti itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada kalau di dalam Kristen. Nggak ada. Begitu, Pak, ya. Oke, saya tanggapi Ustadz ya. Iya, silakan. Iya, baik. Kenapa saya bertanya demikian tadi Pak Ustadz? Karena Pak Ustadz mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah bisa menjadi teladan, boleh diikuti. Padahal kalau kita berbicara dengan berjalannya zaman ini, itu apa yang dilakukan oleh Nabi di situ terlarang. Ya di hukum Indonesia sekarang ini itu udah dilarang. Kalau ada yang menikah umur 9 tahun, ya saat ini siap-siap Anda masuk penjara gitu. Ya, siap-siap Anda dipanggil oleh polisi menjadi tersangka dan sampai menjadi apa itu, menjadi narapidana ya. Oke, itu ya, itu dulu. Ya. Sekarang ya, Pak Ustadz tadi mengatakan ya ada di kitab suci kami ya, Yusuf umur 90 tahun dan Maria berumur 12 tahun. Saya nggak bilang kitab suci, tapi fakta sejarahnya. Fakta sejarah. Iya. Bukan dalam Alkitab. Bukan, nggak ada di Alkitab. Oke. Coba buktikan, Pak, buktikan Oke, kalau Maria nikah dengan Yusuf itu umur berapa? Coba buktikan, fakta sejarahnya umur berapa mereka? belum saya baca sejarahnya itu, belum saya baca. Biar. Ya. Ya. Makanya jangan Ya, tajam belum saya ke baca. Islam saja, Pak. Fakta Ya, sejarahnya ayo baca juga gitu loh. Sabar dulu ya. Kita di sini ya bukan membahas sejarah ya, akan tetapi yang kita bahas di sana kitab suci. Oke? Ya, Jangan keluar dari kan tema dulu Pak pernikahan Ustadz. itu benar-benar Ya, terjadi, Pak. kalau kita sebentar Pak Ustadz. Ya kalau kita membahas fakta sejarah, oke, nanti itu topik lain. Oke ya, topik lain itu. Ya kapan bisa kita bahas Al-Quran itu? juga gak ada pernikahan Aisyah dengan Rasulullah, gak ada di Al-Quran. Ayo, sama-sama gak ada itu. Cedir. Ya tapi di hadis ada. Kita kan bahas kitab suci. Kalau kitab suci, hadis bukan kitab suci, Pak. Oke, Ayo. apakah sekarang hadis itu tidak kalian gunakan? Lah, hadis itu tafsir dari kitab suci, Pak. Kan kita bahas kitab sucinya. Ayo. Yang penting sekarang Pak Ustadz, apakah Loh, yang tertulis di hadis yang itu penting gitu loh. masih kalian pelihara, kalian lakukan, kalian patuhi sampai sekarang atau tidak? Nah, harus apple to apple, Pak. Kalau kitab suci ya kitab suci. Hadis bukan kitab suci, Pak. Sama-sama di Al-Quran nggak ada nikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, nggak ada di Al-Quran. Ayo, sama-sama nggak ada ini. Tapi di hadis kan ada. Lah, hadis kan bukan kitab suci, Pak. Kita kan apple to apple Lalu kan, kalau Bible. Lalu yang menjadi pedoman, ya, lalu kalau yang mau menjadi hadis, pedoman, ya, oke, saya ikuti Pak Ustadz sekarang, oke, berarti yang kalian patuhi, yang kalian ikuti dan kalian lakukan saat ini hanya yang ada di Al-Quran. Bukan gitu. Saya pengen salah, Pak, ngomongnya. Wah, itulah Gini, dia makanya. Saya jelaskan. Ha. Gini, misalnya gini, Pak. Kalau harus apple to apple, jangan nggak adil, Pak. Kalau bandingannya Bible, ya Al-Quran bandingannya. Karena sama-sama dianggap kitab suci. Lah, hadis ini adalah syarhun. Ya, penjelas. Maksudnya itu yang menerangkan isi Al-Quran. Kalau yang menerangkan isi Bible apa? Contohnya tafsir Matthew Henry. Kemudian tafsir Yerusalem. Baru banding nih dengan Al-Quran, dengan hadis. Karena hadis adalah syarah dari Al-Quran. Maksudnya menjelaskan isi Al-Quran. Maka sampean kalau mau membandingkan hadis, begini kalau membandingkan hadis. Misalnya seperti ini. Ini banding dengan hadis. Nih ya. Nih. Ini website dari ulama-ulamanya orang Kristen ya. Usia yang layak untuk menikah. Pada saat pernikahan mereka, Maria mungkin masih remaja dan Yusuf tidak jauh lebih tua. Menurut teks-teks rabbinik, orang tua didorong untuk melamar anak perempuan mereka sekitar usia 12 tahun. Ya, sekitar usia 12 tahun.
Makanya prasasti abad pertama yang mencantumkan usia perempuan saat menikah umumnya menunjukkan 12 tahun. Maria di sini umur 12 tahun. Nah, ini bukan kata saya. Ini kalau kita cek biblical, ini ya Biblical Archaeology Society. Nah, data tentang Maria umur 12 tahun dan Yusuf umur 90 tahun itu banyak datanya. Nah, Ya, ini baik. Oke, Pak Ustadz. Boleh saya tanggapi, Pak Ustadz? Begitu loh. Jadi jangan Oke. mentang-mentang Boleh saya tanggapi, hadis Pak loh. Ustadz? Tunggu dulu, santai dulu ya. Nanti mentang-mentang hadis loh. Hadis kan diyakini juga sama umat Islam. Nah, tapi kan para ulama, para bapak-bapak gereja kan juga diyakini oleh teman-teman Kristen. Tulisan-tulisan bapak gereja, kemudian penjelasan-penjelasan para profesor, doktor, arkeolog semua yang lain yang mendukung isi Alkitab kan juga dipercayai oleh teman-teman Kristen gitu loh. Ayo. Oke, saya tanggapi ya. Jangan dipotong-potong, Pak Ustadz ya. Kita santai ya. Oke. Berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Pak Ustadz tadi, ya, di situ kan umur Bunda Maria 12 tahun. Oke ya, jelas di situ ya. Itu benar. Di umur 12 tahun itu Bunda Maria belum disetubuhi oleh Yusuf. Belum. Ya, sekalipun Bunda Maria di situ ada datanya. Hah? Datanya ada. Kalau 12 tahun itu belum disetubui, ada datanya. Ya, buktinya ketika ketika Yusuf bertunangan dengan gimana? Data ada nggak datanya? Ya ada dong. Mana datanya? Di Matius. Ya, di Matius. Oke, saya bacakan ya. Datanya. Ya. Oke, bentar. Sabar. Matius 20. Sorry ya. Ya. Matius pasal 1 ayat 24 sampai dengan 25 ya. Beginilah firman Tuhan. Ya. Oke, dari apa? Dari Enggak, umur 12 tahun belum disetujui. Dari ayat itu datanya mana? Sabar Pak Ustadz. Iya. Sabarlah, santailah. Kita santai di sini kan. Enggak, Iya. biar gak kemana-mana lagi gitu loh. Iya, baik. Oke, kita baca di sini ya. Dari ayat 19, Matius pasal 1 ayat 19 sampai dengan 25. Agak panjang sedikit ya. Oke, saya baca ya. Kepanjang ya. Gimana? Iya. Karena Yusuf suaminya, ini suami Maria ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Ingat ya, ini poin pentingnya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, jadi jelas di sini ketika Yusuf ya telah menikahi ya Bunda Maria di situ, pada saat dikandung Tuhan Yesus itu belum melakukan persetubuhan sampai Tuhan Yesus lahir. Oke, kalau saya mengikuti ya sejarah yang dibacakan oleh Pak Ustadz tadi, 12 tahunnya ya, mana? wah, ini Pak Ustadz ya
begini ya, saya ikuti sekarang alur dari Pak Ustadz. Loh, Ya kan kalau mengatakan, di Islam kan jelas dinikahi aduh, umur 6 tahun, dikumpuli umur 9 tahun. Kan jelas tuh. Itu sabar dulu Pak Ustadz. Jangan motong-motong lah. Aduh, udah tadi ketika Pak Ustadz berbicara saya nggak motong. Gimana sih? Ya, lanjut. Ya, oke ya. Nah, di sini sudah jelas. Oke, Ya, kalau lanjut. saya mengikuti sekarang ya pernyataan dari Pak Ustadz bahwa ketika Yusuf menikahi Bunda Maria umur 12 tahun, oke saya ikuti itu nggak apa-apa. Tetapi ingat, di umur 12 tahun itu ketika Bunda Maria ya mengandung Tuhan Yesus, itu belum disetubuhi dia oleh Yusuf. Belum. Ya, bayangkan itu. Ya, bayangkan itu Pak Ustadz, ya. 9 bulan ya di dalam kandungannya Tuhan Yesus. Ya. 9 bulan. Di peraturan Yahudi, kalau anak laki-laki lahir ya, hari pengudusan diri kepada perempuan itu 60 hari. Itu berarti 2 bulan. Oke, 2 bulan. Hitung itu Pak Ustadz, ya, 11 bulan. Berarti kemungkinan besar barulah disetubuhi Bunda Maria itu oleh Masih umur Yusuf 12. umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Oke, saya ikuti umur 13 tahun. Padahal yang diceritakan di situ adalah pada saat ditunangai di situ sebenarnya. Itu ketika ditunangai Bunda Maria oleh Yusuf, bukan menikah di situ sebenarnya. Tapi pada saat dia melaksanakan tunangan ya kepada Bunda Maria. Tapi enggak apa-apa, saya ikuti sekarang alur dari Pak Ustadz ya. Tapi kemungkinan besar ya kalau benar sejarah itu ya, Yusuf baru bersetubuh dengan Bunda Maria di umur 13 tahun. Ya sekarang pun kalau kita melihat ya umur 13 tahun itu ya udah ada tanda-tanda kedewasaan. Ya, yang lebih parahnya tadi Pak Ustadz, ya umur 9 tahun ini, ya umur 9 tahun ini Pak Ustadz, tidak ada satupun nabi atau tokoh Alkitab, ya tokoh di dalam Taurat Musa, di Zabur atau di Mazmur atau di kitab para nabi yang melakukan seperti yang Nabi lakukan, ya, yang Muhammad lakukan di situ. Ada yang menyetubuhi, sabar dulu. Ada yang menyetubuhi, ya, perempuan atau wanita yang berumur 9 tahun, nggak ada, ya, nggak ada, ya, nggak ada. Sudah, saya tanggapi ya. Oke, silakan. Ya. Banyak Pak, kalau kita saksikan ya banyak. Jadi gini Pak, sebenarnya jangan memaksakan gitu loh Pak. Ya ini gini. Jangan memaksakan zaman dulu harus sama dengan zaman sekarang. Itu Bapak sudah cacat logika. Di sana aja sudah cacat logika karena aturannya beda Pak. Kalau zaman dulu disamakan dengan sekarang aturannya beda. Raja-raja kekristenan menikahi anak di bawah umur itu Raja Richard misalnya. Raja Richard itu sebagai raja yang terkenal di Inggris, itu orang Kristen. Dia itu menikahi anak di bawah umur bahkan banyak, bukan 1-2. Maksudnya itu jangan dipaksakan begini Pak. Saya ini bukan membela Islam ya, tapi semua tradisi zaman dulu dengan sekarang itu sama Pak. Sama. Jangan dipaksakan Bapak itu kepengen Kristen kelihatan keren gitu, lalu menyalahkan Nabi Muhammad. Jangan. Tradisi dulu dengan tradisi sekarang itu disamakan, tidak bisa. Kalau Bapak misalnya baca tentang Ishak dengan Rebecca, ya, yang menikah, Rebecca itu umurnya 3 tahun Pak. Ishak umurnya datanya Pak Ustadz, mana datanya? Santai dulu, jangan kejang-kejang. Oke, silakan Pak Ustadz, silakan. Oke. Iya, jangan kejang-kejang. Jadi gini loh, kalau kita lihat fakta sejarah, Rebecca, Rifkoh kalau dalam bahasa Arab itu Rifkoh, ketika menikah dengan Sayyidina Ishak punya 2 anak kan, yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Dari pernikahan Ishak dengan Rifkoh, Rebecca punya 2 anak, yang pertama kembar sih, yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Itu Rebecca itu umurnya 3 tahun gitu loh. Dan kalau Bapak baca tentang tradisi Yahudi,
Bapak pernah baca niddah? Pernah apa enggak, Pak? Pernah baca Lanjut niddah? aja Pak Ustadz, nanti saya tanggapi. Nah, Lanjut nggak pernah aja dulu, kan? Pak Ustadz. Di dalam tradisi Soalnya Pak, Yahudi, Pak, di iya. niddah, ya, anak perempuan bisa dinikahi itu umurnya minimal 3 tahun. Itu sudah bisa dinikahi. Saya tampilkan datanya. Nanti saya tampilkan datanya, Pak. Itu tradisi Yahudi. Kalau memang mau mengikuti tradisi Yahudi berbasis data, umur 3 tahun itu sudah bisa dinikahi. Makanya jangan sama-samakan aturan Indonesia sekarang dengan zaman dulu yang belum ada aturan teratur. Jangan. Bapak akan blunder pasti nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya begini saja, Pak. Begini saja. Biar kita adil ya. Wanita dewasa minimal umurnya berapa dan ciri-cirinya apa di dalam kekristenan? Pakai data. Saya akan menggunakan data juga, Bapak akan harus menunjukkan data. Wanita bisa disebut dewasa. Kalau bagi Muslim, wanita yang disebut dewasa ketika sudah mengalami menstruasi. Karena ketika sudah mengalami menstruasi, berarti sel telur itu sudah bisa masuk ke dalam rahim seorang perempuan dan bisa membuahkan sebuah anak. Itu sudah bisa. Itu cari di dalam kedokteran manapun dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau sudah terjadi menstruasi, itu sudah bisa hamil. Sudah bisa hamil. Itu di dalam Islam. Datanya banyak di dalam kitab-kitab fikih. Nah, sekarang saya minta data di Bapak. Wanita minimal bisa dinikahi umur berapa? Ya, dan ciri-ciri wanita dewasa itu bagaimana? Monggo dijawab, Pak. Dijawab. Sebentar dulu Pak Ustadz, nanti saya jawab pertanyaan Pak Ustadz. Oke ya. Jadi narasi Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa ketika Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun, datanya di mana? Nanti saya jawab itu. Iya, setelah ya. ini saya buka datanya, Bapak jawab dulu. Wah, itu. Ya sama-sama adil. Tunjukin dulu datanya itu nanti saya jawab pertanyaanmu. Ayo. Oke. Bentar ya. Ini fakta dalam Alkitab ya. Usia Ribkah ketika menikah dengan Ishak. Ini ya. Begini, kalau kita buka misalnya dari Kejadian 17 nomor 17. Kita buka dulu Kejadian 17 nomor 17. Nah, Oke, di sana Sarah istri Abraham. Kejadian berapa Pak Ustadz? Kita buka sama-sama, kita buka data. Kejadian 17 nomor 17. Oke. Saya bacakan di sini ya. Ya. Oke. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, ya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Oke. Di mana di sini Pak Ustadz? Tunggu dulu, santai dulu. Ini pemahaman. Catat dulu umurnya. Santai dulu gitu. Nah, di sini Sarah umurnya 90, Abraham umurnya 100 tahun. Dikip ya, dicatat ya. Dicatat ya. Oke. Saya bantu catatan. Nah, catat Ustaz. Biar ya. saya belajar Bible itu bukan hanya dari terjemahan, Pak ya. Catat. Nah, di Kejadian 17 nomor 17, Sarah umur 90, Abraham umur 100. Selisih 10 tahun di sana, ya. Nah, lalu Ustadz, di Kejadian 21 nomor 5, Kejadian 21 nomor 5 itu Ishak lahir ketika Abraham umur 100 tahun. Ishak itu lahir. Kejadian 21 nomor 5. Coba buka, Pak. Kejadian 21 ayat ke-5. Kita lihat setelah ini ya, berapa umur ketika menikah. Ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Mantap. Sudah. Cukup. Berarti
Abraham ketika Oke. umur 100, Sarah umur 90, saat itu Ishak baru lahir, betul? Ishak baru lahir ketika Iya. Abraham umur 100. Oke. Kemudian Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Itu lihat di Kejadian 23 ayat 1 dan ayat 2. Kejadian 23 ayat 1 sampai 2. Itu Sarah meninggal pada usia 127 tahun. Coba cek. Oke. Oke. Kejadian 23 ayat pertama dan kedua. 127 ya. Betul ya? Ya. Saya bacakan dulu ya. Ya. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Oke. Jadi Sarah hidup selama 127 tahun. Dia wafat di umur itu. Nah, kemudian Ishak berumur 40 tahun ketika menikahi Ribkah. Itu tertulis di Kejadian 25 ayat 20. Oke. Di Kejadian 25 ayat ke-20 itu Ishak umur 40 tahun, dia menikahi Rifkoh. Ayat berapa? Kejadian 25 ayat ke-20. Oke, guys. Saya bacakan ya. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Oke. Ya, berarti Ishak berumur 40 tahun di dalam Kejadian 25 ayat ke-20. Nah, Sarah itu ketika umur 90 tahun, ya, itu ketika Ishak lahir. Berarti kesimpulan dari poin 1 dan poin yang kedua yang saya sampaikan barusan, berarti Sarah itu umur 90 baru lahirlah Ishak. Nah, Ya. wafatnya Sarah di umur 127. Nah, di dalam Kejadian 25 Ishak berumur 40 tahun, kan begitu. Nah, Ishak berumur 37 tahun ketika ibunya Sarah meninggal berarti. Berarti ketika meninggal Ishak itu berumur 37 karena 127 dikurangi 90. Berarti kan 37 kan? Ya, 37. Nah. Betul? Oke. Umur Sarah kurang meninggalnya 127 ya. Ya. Dengan Karena 37 Ishak tahun. berumur 37 tahun saat ibunya meninggal, maka ia berumur 37 tahun saat Ribkah lahir. Jadi begini, ya. Tradisi ini menganggap beberapa peristiwa terjadi secara bersamaan. Peristiwa ini contohnya misalnya pengikatan Ishak di atas mezbah, ya. Di Moria itu terjadi pada Kejadian 22 nomor 9. Abraham diberitahu tentang kelahiran Ribkah itu di Kejadian 22 nomor 20 sampai 23. Tulis Ustaz, kelahiran Ribkah ya. Kelahiran Ribkah itu di Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Oke, kita baca ya. Ya. Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Itu Ribkah lahir. Oke. Ribkah lahir. Oke, saya bacakan ya. Oke. Ya. Sesudah itu Abraham mendapat kabar ya, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Di mana di sini? Nah, Ribkah itu anaknya siapa? Baca dari 20 sampai 23. 20 sampai 23. Kejadian Oke. 22, 20 sampai 23. Oke, saya bacakan ya. Saya ulangi bacanya. Ya, saya pelan-pelan ya. Sesudah itu Abraham mendapat kabar ya, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Nah, Ya.
Itu kabar Sabar ya. kelahiran Ribkah ya. Ya. Kabar kelahiran Kedelapan orang inilah ya, kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, Oke. saudara Abraham itu. Catat ya, Ribkah lahir itu tertulis dalam Kejadian 22 ayat 20 sampai 23. Ya. Iya, betul. Sedangkan di Kejadian 22 ayat 9-nya saat itu adalah Ishak ada di atas Mezbah Moria sama ketika umur 37. Jadi Ishak umur 37, Ribkah lahir. Gitu. Karena saat itu Ishak ada di atas Mezbah di Moria, itu Kejadian 22 nomor 9-nya. Di Kejadian 22 nomor 20 sampai 23-nya baru ada kabar Ribkah lahir. Ada kabar Ribkah lahir. Berarti 37 plus 1 tahun. Di umur 37 Ribkah baru lahir. Begitu. Nah, semua peristiwa ini kan bersamaan. Nanti di Kejadian 23 yang di awal, poin di awal Ustadz, sudah dicatat ya. Kejadian 23-nya matilah Sarah. Sarah mati umur 127. Berarti ketika Ishak umur 37, Ribkah baru lahir. Nah, karena Ishak berusia 40 tahun ketika menikahi Ribkah, maka Ribkah berusia 3 tahun saat itu terjadi karena setelah di atas Mezbah, ya, tidak jauh dari kejadian itu. Jadi Ishak nih, Ishak ada di atas Mezbah Moria, umur 37. Baru lahir Ribkah. Nah, 3 tahun setelah itu terjadilah pernikahan. Terjadilah pernikahan antara keduanya. Berarti saat itu umur Ishak yang 37 tambah 3 adalah 40. Rifqah yang baru lahir saat itu ditambah 3 berarti umurnya 3 tahun. Betul, Coba betul. Anda bantah. Saya catat nih. Ya, bantah data saya ini pakai data juga, bisa nggak Anda membantah saya? Jedier. Iya, data itu juga Pak Ustadz yang saya gunakan. Oke ya. Ya, jadi jelas dulu ya bahwa tidak ada tertulis secara eksplisit, Pak, di mana ketika sabar dulu. Ya sabar dulu Pak Ustadz ya. Minta tertulis, makanya belajar sejarah. Ishak menikahi Ribkah ya umur 3 tahun, nggak ada datanya itu ya. Nggak ada datanya. Ini hanya penafsiran dari Ustadz Wafi. Ya, datanya nggak ada. Penafsiran. Ya, itu dulu. Ya. Oke ya. Loh, kok turun? Dikeluarkan Bang Paras. Loh, Aduh, Bang Paras jangan dikeluarkan lah, belum selesai diskusinya. Iya, kenapa Bang Paras dikeluarkan? Biarkan kalaunya udah naik itu urusan Ustadz Wafi di atas.